Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Today we are going to learn on chapter 3. This chapter we are going to discuss we know what to do. Di chapter 3 ini kita akan belajar dua hal. Judulnya adalah what to do. Nah, ini kita akan belajar dua hal. Satu adalah to give suggestion, and the other side is to state rules and obligation. Memberi saran dan memberikan aturan atau keharusan. Nah, di bagian satu kita akan belajar dulu yang memberikan saran. Oke, yang sudah membuka buku paket silahkan diikuti penjelasan ini. Nanti kalian juga bisa mengisi form yang sudah ada. Nah, oke, di sini yang akan kita pelajari sebenarnya adalah penggunaan kata should. Coba kita perhatikan di bagian ini, halaman ini. Oke, ini ada seorang guru yang memberikan saran kepada muridnya. Ini settingnya di kelas. Oke, listen carefully. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask question in English. You should answer question in English. You should take leave in English too. But don't worry. When you need, I help you. Oke, itu yang diucapkan guru yang pertama. Oke, so what about the next? Ini yang guru perempuan. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and to write to each other in English. You should be sure that you can do it because I always help you. Ya, tolong diperhatikan ada beberapa kata di sini yang dicetak tebal. Di situ adalah kata should. Oke, coba kalian tebak apa maksudnya. Kata should di sini maksudnya adalah menyarankan, memberikan saran, sebaiknya, seharusnya. We will use English now. Kita akan menggunakan bahasa Inggris sekarang. You should greet me and your friends in English. Kalian atau kamu sebaiknya memberi salam, menyapa saya dan teman-temanmu dalam bahasa Inggris. You should ask questions in English. Harusnya kalau tanya juga pakai bahasa Inggris. You should answer question in English. Kalian sebaiknya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too. Nah, kalau salam perpisahan juga sebaiknya pakai bahasa Inggris. Oke, jadi silahkan diperhatikan penggunaan kata should. Kata should di sini tinggal diikuti dengan kata kerja. Ini contohnya adalah kata greet. You should greet, memberi salam. You should ask, kamu sebaiknya bertanya. You should answer, sebaiknya bertanya. Menjawab. Nah, yang bawah juga ini. Kalau yang bawah ada kata not di depannya. Saya ambil yang pertama. You should not be ashamed. Ada be di sini maksudnya adalah untuk menggantikan kata kerja yang aslinya. Karena ashamed itu adalah adjektif atau kata sifat. You should not be ashamed. Kamu sebaiknya tidak malu. You should not be ashamed. Ini diulangi lagi. Oke. Yang berikutnya ini sure. You should be sure. Kalau nanti mau mengatakan sebaiknya dan diikuti adjektif, ya tambahlah kata be. Nah, itu penjelasan yang di halaman 34. Kemudian ini ada contoh yang lainnya. Silahkan diikuti. Ini saya baca juga sekali lagi. Nanti kalian harus mengulangnya dengan membaca sendiri dan sebaiknya rekamlah dengan telepon seluler Anda. Kemudian dengarkan baik-baik, pastikan pronunciation Anda atau pengucapan kalian sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Kalau tidak yakin silahkan cek di kamus. Nah, ini coba yang berikutnya. Oke, saya perjelas. You should listen to You should listen to more English songs. Ada yang suka lagu-lagu berbahasa Inggris? Nah, you should listen to more English songs. You should sing more English songs. Yang suka nyanyi, pilihlah yang berbahasa Inggris. You should, sebaiknya kamu menyanyi lebih banyak lagu-lagu berbahasa Inggris.
More importantly, you should understand the lyrics. Yang sudah ini, kamu sebaiknya mengerti liriknya. You should read more English stories. Saya tambah kata English stories from around Indonesia and the world in English. Sebaiknya banyak membaca cerita berbahasa Inggris dari seluruh dunia. I'm sure you can if you try harder. Saya yakin kalau kalian bisa dan terus berusaha. Okay, so that's the word you should. Nah, ini dah kata should yang harus kalian pelajari pada pagi hari ini. Kemudian kalau masih ada pertanyaan, nanti silahkan tambahkan di komentar saya di channel ini, atau kalian tuliskan di form yang sudah saya bagi pagi tadi. Nah, dari beberapa ini, contoh ini, kemudian ada yang ini juga. The teacher give us 11 suggestions to use and learn English. Ini kesimpulannya. Dua bapak ibu guru tadi memberikan 11 saran. Sarannya apa saja? Oke, ada ini. We should greet our teacher. Kita harus menyapa, menyalami guru kita. And our friends, dan teman kita, in English, dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama sarannya. What the next? We should ask question in English. Kita sebaiknya bertanya pakai bahasa Inggris. Oke, bisa ketemu saran yang ketiga? Yang ketiga ada di sini. Nah, carilah saran yang ketiga dan seterusnya dari sini. Nah, berikutnya setelah ketemu, kalian ucapkan sarannya apa saja dengan jelas. We will use dictionary. Pastikan kalian sudah download kamus. Kemudian ada cara mengucapkannya, ada punctuation-nya. Punctuation itu tanda baca yang tepat. Kemudian bacalah kalimat itu dengan jelas. If you have any problems, please ask me. Kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di form itu, atau bisa lewat grup ya. Oke. Next one, what you have to do on this page is, nah di halaman ini 37. Oke. Kalian ada beberapa kalimat yang harus dituliskan. Di sini sebenarnya adalah situasi. Oke, let me give you an example for number 1. We have to test tomorrow English and Social Science. Kita ada ulangan besok 2 macam, bahasa Inggris dan IPS. You should not go to the game. Nggak boleh ya pergi ke game. Ini pakai kata should dengan ditambahin not. Kamu sebaiknya tidak bermain game. You should study for the test. Kamu sebaiknya belajar untuk menyiapkan ulangan itu. Okay, that's number 1. What about number 2? I don't know the meaning of row. I don't know the meaning of row. Aduh, saya nggak ngerti ini ya arti kata row. Maka temanmu akan merespon, you should look it up in the dictionary yourself. Kamu sebaiknya melihatnya, mencarinya di kamus sendiri. Kamus sendiri maksudnya tanpa disuruh orang lain. You should not depend on others all the time. Kamu sebaiknya tidak tergantung dengan yang lainnya setiap saat. Okay, so that's the suggestion. Itu saran menggunakan kata should dari situasi yang diberikan. Okay, so what you have to do now is giving suggestion or giving advice. Kamu memberikan saran atau nasihat dari situasi yang ada di nomor 3, 4 dan seterusnya. I will go out but it's very cloudy. Kita akan keluar tapi kok sangat mendung. Nah, kira-kira apa sarannya? Oke, kalian boleh menggunakan kata you, boleh menggunakan kata we, atau kata ganti yang lain.
Yang belum tahu arti kata cloudy, oke, please find it by yourself on your dictionary. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita hanya akan sampai mengerjakan sampai halaman 37 ini. Oke, for the next meeting I will show you how to give obligation. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar yang menyatakan keharusan. Oke, so today you just learned about how to give advice or suggestion. Hari ini kita hanya akan belajar tentang memberikan saran atau nasihat menggunakan kata should. Oke, please keep studying English well, keep you healthy, and bye bye. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.